Halo sahabat cerita, kali ini akan diceritakan alur cerita dari sequel film Venom yang kedua. Di filmnya yang kedua ini, Venom akan melawan musuhnya yang juga bisa dikatakan sebagai anaknya, yaitu Carnage. Venom yang dari luar terlihat ganas dan jahat ketika di film Spider-Man, di sini malah kelihatan kayak anak kecil yang suka ngambek dan butuh pengakuan kalau dialah pahlawan sebenarnya, bukan si Eddie Brock. Bagaimana keseruannya? Yuk disimak. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share kalau kalian suka dengan video ini ya. Film dimulai dengan adegan di mana seorang pemuda bernama Cletus yang harus menyaksikan kekasihnya yang bernama Frances harus dibawa oleh petugas ke tempat penampungan orang dengan kemampuan khusus. Di tengah perjalanan, Frances menyerang petugas yang menjaganya. Ternyata Frances memiliki kemampuan mengeluarkan gelombang suara keras melalui teriakannya. Setelah menyerang petugas, terlihat Frances tertembak dan keluar dari mobil. Ternyata Frances masih hidup dan kini ia dikurung dalam sebuah tempat untuk diteliti. Di tempat lain, Eddie Brock alias Venom bertemu dengan Cletus dalam penjara. Ternyata Cletus adalah seorang psikopat pembunuh yang diharapkan akan memberi petunjuk kepada Eddie Brock untuk suatu kasus. Berkat petunjuk dari Cletus dan juga bantuan dari Venom, Eddie akhirnya berhasil memecahkan kasusnya. Di situasi lain, ternyata Venom dan Eddie sedang bertengkar. Venom sudah bosan dengan makanan yang Eddie berikan, yaitu ayam dan makanan lainnya yang ia tidak suka. Sedangkan Venom menginginkan makan otak manusia atau coklat. Disinilah awal pertengkaran antara Venom dan Eddie dimulai. Di tengah pertengkaran, Anne yang merupakan mantan Eddie menelepon untuk mengajak bertemu. Ternyata ia ingin memberitahu Eddie kalau dirinya sudah bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Dan. Eddie yang pulang dengan rasa frustasi dan hati yang hancur berusaha untuk dihibur oleh Venom. Paginya, Eddie mendapat surat dari Cletus yang mengatakan kalau ia akan dieksekusi mati. Dan Cletus berpikir semua ini terjadi karena Eddie. Cletus juga menjelaskan ia menjadi psikopat seperti sekarang karena perlakuan orang tuanya. Karena kesal, kemudian ia membunuh orang tuanya. Ditambah lagi, ia ditaruh di suatu panti asuhan di mana ia sering dibully. Sampai kemudian datang Frances yang menolongnya dan kemudian menjadi kekasihnya. Eddie pun langsung berangkat menuju ke penjara untuk menemui Cletus. Eddie lalu mulai berbicara kepadanya. Cletus yang setengah sinting malah mengejek dan mengatai Eddie kalau ia juga seorang pecundang seperti dirinya. Venom yang tidak terima Eddie dihina justru mau menghajar Cletus. Cletus yang mencoba melawan menggigit jari Eddie hingga berdarah. Disinilah Cletus menyadari ada yang berbeda dari Eddie setelah ia merasakan darah yang keluar dari jari Eddie tadi. Setelah sampai di rumah, Eddie dan Venom justru bertengkar lagi. Venom yang merasa karena dirinya lah Eddie bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Sedangkan Eddie menganggap Venom hanyalah alien sampah pecundang yang terusir dari planetnya dan tidak akan bisa hidup tanpa menumpang di tubuhnya. Eddie dan Venom pun akhirnya terpisah setelah Eddie memencet tombol suara yang mengeluarkan suara yang tidak disukai Venom. Di tempat lain, Cletus yang akan dieksekusi malah berubah menjadi alien yang serupa dengan Venom. Ternyata darah dari Eddie tadilah yang menyebabkan ia bermutasi dan menjadi simbiot baru, yaitu Carnage. Cletus alias Carnage pun langsung mengamuk dan membunuh para petugas penjara. Kemudian ia pun kabur dari sana. Venom yang awalnya berpikir akan bisa lebih bebas untuk memakan siapa saja setelah ia berpisah dengan Eddie malah terancam mati karena tidak ada satupun sel inang dari manusia yang ia tempati cocok dengannya. Hingga akhirnya ia sekarat dan mendatangi Nyonya Chen untuk meminta pertolongan. Eddie yang mengetahui Cletus kabur dan berubah menjadi Carnage pun sadar ia akan butuh Venom untuk melawannya, karena Cletus pasti akan datang untuk mencarinya. Ia juga mencari informasi tentang Cletus ke tempat panti asuhan di mana dulu ia tinggal, dan ia mendapat petunjuk tentang Frances, kekasih Cletus. Ternyata polisi yang bekerja sama dengan Eddie lah petugas yang dulu membawa Frances dan kemudian menembaknya. Polisi itu mengira Frances mati, padahal ia masih hidup dan dikurung dalam sebuah tempat penelitian.
Di tempat lain, dengan bantuan Carnage, Cletus berhasil melacak Francis dan kemudian menjemputnya. Ia pun memperkenalkan Carnage kepada Francis. Pasangan sinting itu pun keluar setelah menghancurkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh polisi. Francis yang berniat menyerang polisi dengan teriakan supernya malah membuat Kenneth terancam. Karena sama seperti Venom, ia tidak tahan suara dengan frekuensi tinggi. Di sisi lain, Eddie yang kebingungan meminta bantuan Anne untuk mencari Venom. Karena ia tahu Venom juga cocok dan suka dengan Anne. Ia juga menceritakan pertengkarannya dengan Venom hingga akhirnya mereka terpisah. Anne pun pergi mencari Venom ke tempat Nyonya Chen. Karena selain dirinya, hanya Nyonya Chen lah yang tahu eksistensi Venom selama ini. Ternyata Venom sedang merasuki tubuh Nyonya Chen. Anne mengetahuinya dan meminta Venom untuk keluar, lalu menolong Eddie. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya berhasil dibujuk oleh Anne. Karena selain seperti anak-anak, Venom adalah makhluk yang baper dan senang dipuji. Anne pun kemudian menuju kantor polisi untuk mengeluarkan Eddie. Ternyata, Venom masih ngambek dan belum mau masuk ke tubuh Eddie. Ia ingin Eddie meminta maaf dan mengakui kalau ia menyesali perbuatannya. Kocak banget pokoknya si Venom, kayak bocah ABG. Eddie pun kemudian meminta maaf dan mengaku menyesal. Akhirnya, Venom pun bersedia untuk masuk ke tubuh Eddie lagi. Eddie lalu menyuruh Anne dan kekasihnya Dan untuk pergi dari kota itu, karena ia takut Carnage akan mengejarnya. Di tempat lain, Cletus ternyata mengincar polisi yang telah menembak Francis. Sedangkan Francis berusaha mencari Eddie di apartemennya. Karena tidak ketemu, Francis kemudian menangkap Anne dan menyuruh kekasihnya Dan untuk memberitahu Eddie. Eddie pun pergi menuju ke tempat Anne disekap. Ternyata Cletus dan Francis membawa Anne dan polisi itu ke dalam sebuah gereja. Karena mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan mereka ingin menjadikan polisi yang telah menembak Francis dan juga Eddie untuk menjadi saksinya. Di luar dugaan, Venom yang telah sampai ke gereja dan akan membebaskan Anne malah seolah-olah ketakutan setelah melihat Cletus berubah menjadi Kenneth berwarna merah. Mungkin ia trauma dengan musuh sebelumnya yang berwarna merah juga. Tapi setelah Eddie menjanjikannya boleh makan kepala manusia lagi, Venom kembali keluar dan mau melawan Kenneth. Pertarungan antara ayah melawan anak pun terjadi, karena Kenneth terlahir dari darah Venom yang bermutasi di dalam tubuh Cletus. Jadi bisa dibilang Venom lah ayah dari Kenneth. Ketika akan bertempur, Francis meneriakkan suara ultrasoniknya, yang menyebabkan bukan hanya Venom yang kesakitan, tapi juga Carnage. Carnage pun langsung memukulnya hingga terjatuh. Kemudian Venom dan Carnage pun bertarung. Sementara Francis berusaha mengejar dan membunuh si polisi. Entah kenapa, kekuatan Carnage ternyata lebih besar dari Venom. Ditambah lagi, ia melahap pastur yang kemudian membuat kekuatannya semakin bertambah. Ketika terdesak, Venom menendang Carnage yang kemudian langsung dibakar oleh Dan yang datang tiba-tiba. Karena kelemahan dari simbiot adalah suara ultrasonik dan juga api. Pertarungan pun berlanjut, di mana Venom dan Eddie terpojok. Ternyata selama ini Cletus menaruh dendam kepada Eddie. Akibat tulisannya di sebuah koran yang ia anggap menyudutkannya karena membunuh orang tuanya. Ia marah karena Eddie tidak menjelaskan di tulisannya kalau ia membunuh orang tuanya karena perlakuan kasar mereka kepadanya. Carnage pun berusaha membuat Eddie sakit hati dengan cara membunuh Anne. Ternyata Francis tidak setuju dengan rencana itu dan menyuruh Cletus berhenti. Carnage yang tidak suka diatur malah mau membunuh Francis. Tapi Cletus yang tidak setuju berusaha mencegahnya. Venom dan Eddie yang melihat hal itu menjadi tahu. Ternyata Cletus dan Carnage tidak cocok alias tidak simbiot dan bisa dikalahkan oleh mereka. Venom pun bangkit dan mengejar Carnage. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menuju ke atas menara gereja dan menyerang Carnage. Sayangnya, ia malah dihajar balik dan terpental bersama Anne. Setelah berhasil mendaratkan Anne, Venom yang kalah kuat oleh anaknya Carnage dihajar habis-habisan. Tiba-tiba Francis terbangun dan Venom memukulnya hingga terjatuh. Di saat terjatuh itulah, Francis meneriakkan suara ultrasoniknya yang dipantulkan lewat lonceng gereja. Suara itu ternyata menyebabkan Venom terpisah dari Eddie.
Begitu juga Carnage yang terpisah dari Cletus. Mereka semua pun terjatuh. Beruntung sebelum terjatuh, Eddie dan Venom sempat untuk bersatu kembali. Sedangkan Cletus dan Carnage masih terpisah. Ketika simbiot Carnage akan menuju Cletus, Venom langsung memakannya. Begitupun Cletus yang ia makan juga, karena ia merasa Cletus tidak akan berguna jika ia hidup. Mereka berdua pun akhirnya tewas. Francis juga tewas karena tertimpa oleh lonceng. Setelah kejadian itu, Eddie pun mengajak Venom liburan ke pantai untuk bersantai berdua. Film pun tamat. Gimana, seru nggak guys? Venom di film ini jauh berbeda dengan Venom yang menjadi musuh dalam film Spider-Man. Venom di sini jauh lebih kocak, kekanak-kanakan, baperan, dan seneng banget kalau dipuji. Tapi justru itulah yang bikin karakter Venom menjadi kuat di sini dan terlihat berbeda. Oke, sampai ketemu lagi dalam alur cerita lainnya dari Warna Film ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya.